Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan saya Budi Kurniawan di mata kuliah Politik Keuangan Negara. Kali ini kita akan membahas satu topik yang agak mungkin filosofis atau theoretical ya. Seharusnya ini dasarnya sudah dibahas di di teori politik atau pengetahuan politik ya. Kita akan bahas tentang konsep welfare state ya, atau negara kesejahteraan ya. Negara kesejahteraan. Nah, sebenarnya secara definisi welfare state itu apa sih sebenarnya? Welfare state itu secara definisi adalah kebijakan pemerintah ya. Lebih ke kebijakan pemerintah ya, untuk apa ya, untuk kira-kira memberi jaminan sosial ya, oleh negara ya, terutama bagi mereka yang tidak beruntung secara ekonomi ya, yang poor. Walaupun kemudian jaminan sosial ini bisa berbagai macam bentuknya ya, dan itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang secara ekonomi juga mampu ya. Kenapa sih dasar dari welfare state itu balik ke teori of justice ya. Nah, ini yang saya mau bahas secara lebih detail. Theory of justice ya. Dalam theory of justice itu ada dua perspektif ya, yang kita bisa sebut dengan istilah, kalau di Amerika disebut dengan liberal. Jadi kata liberal ini agak aneh juga ya sebenarnya. Kalau di Amerika liberal itu mungkin di Eropa dekat dengan sosialisme ya, sosdem ya, sosial demokrat ya. Jadi ini konteks yang sama tapi beda negara. Kalau liberal itu ke Amerika Serikat, kalau ini Eropa ya, terutama di negara Skandinavia. Ini konsep yang sama sebenarnya, bagaimana negara lebih berperan dalam melakukan penyediaan sosial. Nah, yang kedua adalah paham yang mungkin disebut istilah konservatif ya. Konservatif, namun dimana di banyak terutama di kita, di negara-negara di kita, wacana konservatif ini dekat dengan wacana neoliberalisme ya. Neoliberalisme. Nah, ini agak membingungkannya di sini ya. Kalau ini di konteks United Kingdom atau termasuk Australia juga, neoliberalisme ini istilah yang lebih ke perspektif orang-orang kiri ya, disebut kiri, memandang konsep konservatif ini. Nah, kalau kita lihat secara filosofis ya, teori of justice ini ya, teori keadilan ini mungkin berangkat dari filsufnya yang terkenal adalah pemikirnya John Rawls ya. Ini adalah seorang guru besar di American philosopher yang bicara tentang konsep secara filosofis, konsep keadilan ya. Nah, sedangkan di sisi lain adalah seorang yang bernama Robert Nozick ya. Ini juga sama-sama orang Amerika, dan mereka adalah pakar atau teoretikal besar dalam teori tentang keadilan. Dan Rawls punya buku yang sangat bagus, yaitu judulnya Theory of Justice. Ini buku wajib dibaca oleh mahasiswa ya, terutama di mata kuliah mata kuliah teori politik di berbagai macam negara, termasuk Robert Nozick ya. Ya, bukunya juga saya sangat suka. Saya pernah baca bukunya dan sangat suka ya. Dan saya juga banyak terpengaruh dari Robert Nozick dulu ya. Walaupun ya tetap dia merupakan seorang yang sangat berpengaruh dalam pemikiran kita sebut istilah konservatif atau liberal ya, anarki state
and Utopia. Nah, ini buku-buku kenal dari dua negara ini. Nah, kita bahas dulu sebelum masuk ke welfare state, dari mana sih sebenarnya filosofis dari welfare state itu, dari teori keadilan itu, ya. Nah, kalau dalam teori of justice-nya John Rawls, ya, ada konsep yang disebut, dia membagi dua konsep, ya. Dia sebut dengan istilah veil of ignorance, ya. Nah, ini kita akan bahas, ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi intinya veil of ignorance, ya, istilah yang lebih cocok, ya. Jadi gini, manusia itu, katanya John Rawls, ketika lahir di dunia itu kan dia tidak bisa memilih. Dia bisa memilih dia memilih jadi manusia, ya. Dia memilih jadi manusia, tapi dia nggak bisa memilih di mana dia tinggal. Nah, di mana dia tinggal, siapa orang tuanya, ya. Dia nggak bisa milih nih, ya. Lalu di mana dia tinggal, ya. Di siapa orang tuanya, ya. Dan dia miskin atau kaya. Nah, miskin atau kaya. Nah, konsep veil of ignorance inilah yang dapat jadi dasar bagi John Rawls untuk menjelaskan konsep keadilan, ya. John Rawls juga mengatakan bahwa ada teori kontrak sosial, ya. Nah, ini dia dipengaruhi oleh dua ini. Nah, teori kontrak sosial itu adalah teori yang kita sebenarnya melahirkan teori negara. Nah, negara itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah ini nih, memberi keadilan, ya. Kita ambil ilustrasi yang paling sederhana aja. Misalnya bisa jadi orang itu tinggal di daerah yang di mana dia tinggal, daerah yang kumuh misalnya, ya, kumuh. Lalu orang tuanya adalah orang yang pendidikan rendah, ya, dan miskin. Nah, peluang dia untuk menjadi kaya itu sangat tipis, ya. Dia bisa jadi dia miskin, orang tuanya lalu memaksa dia untuk bekerja, lalu dia nggak bisa sekolah, dan akhirnya lingkaran setannya seperti itu, ya. Lalu dia tinggal di daerah kumuh, banyak kejahatan di situ, lalu menjadi penjahat, ya. Atau orang tuanya adalah orang-orang yang penjahat juga. Jadi dia tidak bisa, mata rantai seperti itu kan adalah satu sistem yang tidak adil, katanya John Rawls. Ini disebut dengan istilah veil of ignorance, ya. Bayangkan misalnya Anda itu anaknya Abu Rizal Bakri misalnya, ya, seperti Ardi Bakri itu misalnya. Anda pasti akan lebih mudah untuk menjadi kaya, kan, ya. Dan juga walaupun otak Anda biasa-biasa saja, tapi Anda bisa sekolah di luar negeri karena orang tua Anda kaya, ya. Dan lingkungan Anda juga lingkungan yang bagus, yang mendidik Anda akhirnya menjadi orang yang tidak jatuh ke bidang kriminalitas. Anda tidak perlu bekerja keras untuk bantu orang tua, sehingga Anda tidak perlu putus sekolah, ya. Nah, inilah yang kemudian membuat masyarakat itu terbagi dua tadi. Ada masyarakat yang secara ekonomi dilahirkan sudah diuntungkan dengan kondisi orang tuanya, ya. Ada juga orang tua yang sebenarnya tidak beruntung, ya. Mereka tinggal di daerah yang kumuh, ya. Lalu orang tuanya miskin,